Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya yang berjudul jual beli tanaman hias. Oke, alangkah baiknya sebelum mempresentasikannya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Christophorus L. Nongkugo dengan NIM 3171181. Di sini ada model bisnis. Yang pertama yaitu penentuan produk yang akan dijual. Untuk jenis produknya, saya memberi nama dengan nama Tamanku. Nah, di sini penjelasan mengenai Tamanku adalah sebuah toko online yang menjual tanaman hias yang kami tawarkan mulai dari berbagai jenis tanaman hias yang unik dan berbagai jenis alat seperti pot bunga, terus pupuk, dan lain-lain. Di sini kita juga menerima jasa perawatan bunga, selain itu juga memberikan diskon kepada pembeli yang berlangganan. Keunikan dari produk ini yaitu yang pertama terdapat varian bunga yang langka dan unik, yang kemudian pelayanan toko yang ramah dan cepat, dan yang terakhir harga relatif murah. Untuk modal usaha, di mana untuk bibitnya kita beli kurang lebih 20 buah, 20 jenis bibit. Untuk jumlahnya masing-masing bibit kita beli dengan 12 buah. Nah, untuk harga pembelian masing-masing bibit ini kita kira-kira di harga 20.000. Untuk total dari 20 jenis bunga dengan jumlah masing-masing bunga ini 12 bibit, untuk total dikalikan dengan harga bibit per buahnya yaitu 20.000, maka totalnya yaitu 240.000. Kemudian ada pot bunga biasa yang kita beli itu sejumlah 5 lusin. Harga per lusinnya yaitu 20.000, yaitu menjadi totalnya yaitu 100.000. Untuk pot bunga motif cantik kita beli dengan 5 lusin, untuk per lusinnya 30.000 dan totalnya 150.000. Plastik polybag kita beli dengan 100 pieces, yang dimana harga 50 piecesnya yaitu 13.000 dengan total 26.000. Kemudian ada pupuk kita beli dengan 10 kilo dengan harga per kilonya 5.000 dan untuk totalnya 50.000. Kemudian ada vitamin tanaman kita beli dengan 20 buah, harga per buahnya 9.000, untuk totalnya 180.000. Kemudian ada botol semprot 2 lusin kita beli per buahnya yaitu dengan harga 9.000 dan untuk totalnya 216.000. Untuk total secara keseluruhan dari modal awal yaitu sebesar 912.000. Kemudian kita next ke tabel berikutnya, ada harga jual, di mana terdapat ada kalidium atau bunga keladi. Dihitung dari harga atau modal awal, untuk harga jual di sini kita menjual kalidium berbagai jenis ukuran dengan harga 30.000. Kemudian untuk bunga kosmos kita jual dengan harga 35.000. Kemudian untuk bunga kleus kita jual dengan harga 45.000 dan seterusnya, berkisaran di harga 30.000 sampai dengan 45.000. Kemudian untuk pot bunga biasa per buahnya kita jual dengan harga 5.000, sedangkan yang motif kita jual dengan harga 7.000. Untuk pupuk 1 kilo kita jual dengan harga 10.000. Kemudian untuk vitamin tanaman 1 buah kita jual dengan harga 15.000 dan botol semprot kita jual dengan harga 15.000. Nah, berikutnya ada tabel tambahan di bawah yaitu modal jangka panjang, di mana terdapat komputer dan juga HP Android. Jumlah masing-masing ini ada 4, mulai terdiri dari komputer yaitu 2 unit dan HP Android 2 unit. Harga per satu komputer ini kita beli dengan harga 8 juta dan untuk totalnya menjadi 16 juta. Kemudian HP Android kita beli dengan harga satuannya 2 juta, untuk totalnya 4 juta. Kemudian kita next ke perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan modal awal kita yaitu
sebesar 912.000. Jika sehari kita mendapatkan customer yang memesan bunga hias 3 buah, untuk harga terendahnya yaitu 90.000. Kemudian ada pot bunga 1 yang harganya yaitu 5.000. Kemudian pupuk 1 kilo dengan harga 10.000, vitamin tumbuhan dengan harga 15.000, dan botol semprot untuk kuantitasnya 1 dengan harga 15.000. Untuk kita kalkulasi untuk total pendapatan per harinya bisa mencapai 135.000 jika sehari ada customer yang memesan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk total pendapatannya yaitu 135.000, untuk total pendapatan per minggunya 945.000, dan pendapatan per bulan 4.050.000. Jika dihitung dari pendapatan yang kita keluarkan selama 1 bulan sebesar 912.000 dikurangi dengan laba kotor, maka laba bersihnya yaitu 3.138.000 dari usaha jual beli tanaman hias selama sebulan. Kita next ke berikutnya yaitu target pasar atau sasaran pasar. Untuk targetnya terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor geografis, demografis, dan psikologis. Untuk geografisnya di sekitar perumahan yang berlokasi di tengah kota. Sedangkan demografis untuk usianya berkisaran di angka 12 tahun sampai dengan 50 tahun. Untuk jenis kelamin mungkin kita lebih mengutamakan wanita. Sedangkan untuk pekerjaan kita lebih dominan kepada ibu rumah tangga. Kemudian faktor psikologis, pemasaran yang diutamakan kepada semua golongan masyarakat yang memiliki gaya hidup beragam dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kemudian untuk metode pemasaran ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama yaitu mulai dari produk. Tanamanku ini merupakan sebuah tempat jual beli tanaman hias yang dimana terdapat berbagai macam tanaman yang dijual belikan di sini. Menawarkan berbagai macam tanaman yang unik, langka, serta berbagai macam alat berkebun toko, dan memiliki pelayanan yang ramah dan selalu mengutamakan pelanggan. Untuk price-nya di sini harganya terjangkau, berkisaran dari harga 30 sampai dengan 45.000. Untuk tempat kita menggunakan marketplace dan juga menyediakan website sendiri yang bernama tamanku.com untuk menjual jual beli tanaman hias tersebut. Kemudian untuk orang atau people, kita sangat memperhatikan hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam perusahaan ini atau dalam usaha ini. Hubungan antara penjual dan pembeli sangatlah krusial dan jangka pendek maupun jangka panjang. Kita lagi memperhatikan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Untuk prosesnya, perusahaan ini sangat memperhatikan setiap proses, baik proses produksi maupun distribusi. Proses tersebut tentunya telah memiliki standar tersendiri agar dapat menciptakan produk yang berkualitas dan juga disenangi sama konsumen itu sendiri. Kita next ke berikutnya yaitu pelayanan dan perlindungan pelanggan. Nah, untuk pelayanan dan perlindungan pelanggan ini tidak terlepas dari pelaku usaha atau seorang produsen yang memiliki kewajiban untuk memperlakukan konsumen dengan sebaik mungkin. Hak dan kewajiban konsumen yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak-hak yang bersifat universal itu menurut J.F. Kennedy, yaitu menentukan dan menurut J.F. Kennedy ada 4 poin untuk hak dan perlakuan konsumen, yaitu yang pertama hak memperoleh keamanan untuk konsumen, hak memilih, kemudian yang ketiga hak mendapatkan informasi dan hak untuk didengarkan. Kemudian yang terakhir ada teknologi pendukung dari usaha ini. Yang pertama yaitu 2 unit komputer yang dimana berfungsi untuk memonitoring produksi, kemudian memposting produk dan melayani proses pemesanan dari pelanggan. HP
Android ini sebenarnya lebih ke komunikasi antara produsen. Nah, selain komunikasi, di mana handphone Android ini digunakan untuk memposting atau mengambil gambar dari produk yang akan kita jual, kemudian bisa digunakan untuk memonitoring. Oke, sekian mungkin untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang.